Italia menjadi negara pertama yang mengisolasi diri secara nasional karena dampak virus corona atau COVID-19. 60 juta penduduknya diminta untuk tidak keluar rumah. Perkantoran, perekonomian, pariwisata, hingga olahraga lumpuh total. Pertokoan diburu warga, panik buying tidak terhindarkan. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani e queste mani devono essere mani responsabili, oggi più che mai. Ognuno deve fare la propria parte ed è per questo quindi che da oggi varranno su tutto il territorio della penisola queste misure che noi abbiamo già predisposto per la parte settentrionale, come sapete, Lombardia più provincia, in più province, giusto qualche giorno fa. Tsunami ekonomi dampak virus corona juga terasa terhadap harga minyak dunia. Organisasi negara eksportir minyak dunia dan sekutunya gagal mencapai kata sepakat. Harga minyak mentah anjlok lebih dari 10% dalam sehari. Ini menjadi koreksi harian terdalam sejak 1991 dan level terendah sejak 2016 lalu. Belum lagi rontoknya bursa saham dunia. Indeks saham di Amerika Serikat turun lebih dari 1.000 poin akibat kekhawatiran jatuhnya perekonomian. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Karena corona, ekonomi dunia juga merana. Richard Kozul, Direktur Divisi Strategi dan Pengembangan PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan menyebut, ini sebagai kiamat ekonomi. Envisage a slowdown in the global economy to under 2% for this year, and that will probably cost in the order of $1 trillion compared with what people were forecasting back in September, the kind of doomsday scenario where the world economy grows at only 0.5% this year. You're talking about a $2 trillion hit to the global economy. Lalu, bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bisa melebar di kisaran 2,2% hingga 2,5%. Perkiraan defisit itu melonjak dari target yang ditetapkan pemerintah 1,76% terhadap PDB. Dari kita kan tetap sama kami dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan OJK akan terus mengawal dan melihat dinamika ini. Pertama adalah tentu kalau dampaknya ini berpengaruh terhadap kesehatan dari sektor keuangan, apakah itu bank dan non-bank, maka kita harus melihat apakah dampaknya ini sifatnya temporer atau akan lebih lama. Inilah yang akan terus kita lakukan bersama BI, bersama OJK di dalam mengawal kondisi keuangan. Kalau dinamika atau volatilitasnya, ya kalau memang dunia sedang bergejolak kan nggak bisa kita lakukan sesuatu yang totally tidak terkena. Namun yang bisa kita lakukan mitigasi dampaknya seminimal mungkin. Lalu sampai kapan tsunami ekonomi ini akan berlalu? Pandemi COVID-19 sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global. Ini akan menyerang tidak hanya China tapi juga negara-negara yang lain. Sebelumnya China terkena dampak paling serius dan itu sebenarnya sudah cukup mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi setiap 1% perekonomian China turun, perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Dan oleh karenanya kemungkinan besar ini juga akan berdampak pada kemungkinan atau potensi krisis atau resesi global. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah pertama kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa China dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya kita juga
pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak. Kelangkaan dari impor bahan baku terutama itu akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, oleh karenanya bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan kemudian berdampak pula secara negatif pada perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan ada dampak dari sisi capital outflow atau capital reversal yang cukup signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir kita melihat IHSG sudah mulai masuk zona merah. Dan kemudian kita juga melihat di Amerika Serikat dan juga beberapa negara-negara maju lainnya juga ikut terdampak. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan beberapa measures atau beberapa langkah-langkah kebijakan. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga The Fed hingga 100 basis point dan memulai era baru dalam quantitative easing. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan sehingga kita melihat IHSG kita itu cenderung berada pada zona yang terus-menerus merah. Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Dimensinya ada di jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di jangka pendek tentunya bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga berarti kita harus berbicara mengenai relaksasi impor untuk kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan barang-barang konsumsi. Dan kemudian menjaga agar stok pangan, stok kebutuhan pokok, dan juga stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak kehabisan gitu. Sementara di jangka menengah, selain kita juga harus mencari pasar baru selain China untuk target ekspor maupun impor, juga kemudian harus dilakukan beberapa intervensi kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini daya beli masyarakat tentunya akan terdampak kalau misalnya akan ada shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh karenanya saya rasa dalam hal ini pemerintah juga bisa kemudian mengeluarkan kartu prakerja, kemudian mengeluarkan BLT supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak berdampak cukup serius. COVID-19 ini adalah musuh tidak terlihat karena tidak ada yang tahu berapa lama dan vaksinnya pun belum ditemukan. Nah, tapi kalau kita melihat pengalaman SARS di tahun 2003, itu sangat menghantam perekonomian China. Sebelumnya tumbuh 11% dan kemudian di kuartal berikutnya turun hingga 9%. Tapi kita bisa menyaksikan setelah itu, setelah virus itu di-contain, di kuartal ketiga dan keempat, itu bahkan pertumbuhan ekonomi China tumbuh double digit, artinya ada rebound. Dan dalam konteks ini kita juga bisa banyak berharap, karena secara fundamental sebenarnya tidak ada yang, atau belum ada yang sangat terganggu. Mungkin kita akan menderita di tahun 2020, tetapi once ini selesai, saya rasa potensi rebound akan cukup besar. Salah satunya adalah kalau kita melihat di bulan Januari ada Purchasing Manager Index Indonesia yang sudah di atas angka 50, di mana di China sudah di bawah 30. Ini artinya sebenarnya menjanjikan sebuah potensi ke depan. Ada juga kemungkinan bahwa pasar-pasar yang sebelumnya sangat tergantung pada China itu akan mengalihkan pasarnya, salah satunya adalah ke Indonesia. Potensi ini bisa kita lihat setidaknya kemarin di bulan Februari ketika ada surplus neraca dagang, yang mana ini jarang sekali terjadi. Nah, dari sini itu menjanjikan sebuah potensi ya di jangka panjang, di mana kita bisa menjadi pasar alternatif selain China.